Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Turrahman. Pada kesempatan ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir kontemporer, saya akan menjelaskan tentang kitab tafsir yang saya bedah, yaitu Tafsir Al-Misbah. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pendahuluan. Al-Quran merupakan kitab suci dan sebagai pedoman umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran sendiri merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa, yang dimana di dalam Al-Quran terdapat jawaban-jawaban terhadap permasalahan manusia mengikuti perkembangan zaman. Sejak pertama kali Al-Quran diturunkan, yaitu pada 14 abad yang lalu, sampai saat ini, kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran masih kompeten dalam menjawab permasalahan-permasalahan manusia. Al-Quran membimbing umat manusia ke jalan yang lebih baik agar mendapat kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat, khususnya bagi umat Islam. Dari pemaparan Al-Quran, beberapa sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, maka Al-Quran wajib dikaji dan dipelajari kandungan-kandungannya dan petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalamnya, supaya manusia memperoleh kehidupan yang lebih berkualitas mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini, peran tafsir kontemporer sangatlah penting, yang dimana penafsiran dilakukan untuk mendapat jawaban-jawaban atas permasalahan manusia pada zaman sekarang. Salah satu kitab tafsir kontemporer yang terkenal karya ulama Nusantara adalah Tafsir Al-Misbah, karya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kitab ini merupakan salah satu kitab tafsir yang menjadi rujukan bagi umat Islam di Indonesia untuk mendapat penjelasan dan petunjuk dari Al-Quran. Alasan saya mengambil kitab tafsir Al-Misbah ini dikarenakan tafsir ini mudah dipahami dan mudah dijumpai. Selanjutnya adalah biografi dari Profesor Dr. Quraisy Shihab. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Quraisy Shihab. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Beliau berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayah beliau bernama Profesor Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, penguasa, dan politikus memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usaha beliau membina dua perguruan tinggi di ujung pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia, sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang. Beliau juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut. Sebagai seorang yang berpikir progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangan beliau yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jamiatul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah, seperti Hadramaut, Haramain, dan Mesir. Banyak guru-guru didatangkan ke lembaga tersebut, di antara Syekh Ahmad Sorkatsi yang berasal dari Sudan, Afrika. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraisy Shihab mendapat motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya untuk duduk bersama setelah maghrib. Pada saat Al-Quran, Quraisy Shihab kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Quran sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian Al-Quran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Al-Quran, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Quran. Disinilah benih-benih kecintaannya terhadap Al-Quran mulai tumbuh. Corak dan jenis tafsir. Dalam menafsirkan Al-Quran, Profesor Quraisy Shihab menggunakan metode tahlili dalam penulisannya. Tahlili adalah metode analisis dengan cara menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Corak dari tafsir Al-Misbah adalah adabi ijtimai, yaitu corak penafsiran yang menjelaskan ayat Al-Quran secara teliti. Kemudian mensun mana-mana yang dimaksud Al-Quran dengan bahasa yang lugas dan menarik.
Selanjutnya dicari korelasinya dengan kehidupan sehari-hari, seperti pemecahan masalah umat Islam dan bangsa yang sejalan dengan perkembangan masyarakat, khususnya yang dari Nusantara. Adapun jenis tafsir al-misbah dapat digolongkan dalam tafsir bil ma'thur sekaligus bil ra'i. Dikatakan bil ma'thur karena dalam penafsirannya setiap ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain atau ditafsirkan menggunakan hadis. Dikatakan bil ra'i karena uraian-uraian penjelasan didasarkan pada akal atau rasio. Kelebihan dan kekurangan tafsir al-misbah. Yang pertama adalah kelebihan dari tafsir al-misbah. Kelebihan pertama dari tafsir al-misbah yaitu tafsir ini sangat kontekstual dengan kondisi keindonesiaan. Dalamnya banyak merespon beberapa hal yang aktual di dunia Islam Indonesia atau internasional. Yang kedua, Profesor Quraisyab menulis tafsir ini dengan sangat baik dari berbagai tafsir pendahulunya dan meraciknya dalam bahasa yang mudah dipahami dan dicerna, serta dengan sistematika pembahasan yang enak diikuti oleh para pengikutnya ataupun para pembacanya. Yang ketiga adalah Profesor Quraisyab, orang yang jujur dan memiliki pendapat dan menukil pendapat orang lain dalam hal penafsiran. Ia sering menyebutkan pendapat pada orang yang berpendapat. Yang keempat, dalam menafsirkan ayat, Quraisyab tidak menghilangkan korelasi antar ayat dan antar surat. Adapun kekurangan dari tafsir al-misbah yaitu yang pertama adalah dalam berbagi riwayat dan beberapa kisah yang dituliskan oleh beliau dalam tafsirnya terkadang tidak menyebutkan perawinya, sehingga sulit bagi pembaca terutama penuntut ilmu untuk merujuk dan berhujjah dengan kisah atau riwayat tersebut. Sebagai contoh sebuah riwayat kisah Nabi Soleh dalam tafsir surat Al-A'raf ayat 78. Yang kedua, menurut sebagian sementara Islam di Indonesia, beberapa penafsiran Quraisyab dianggap keluar dari batas Islam, sehingga tidak jarang Quraisyab digolongkan dalam pemikir liberal Indonesia. Sebagai contoh penafsirannya mengenai jilbab, takdir, dan isu-isu keagamaan lainnya. Namun, menurut penulis sendiri, tafsir ini merupakan kekayaan Islam, bukan sebagai pencorengan terhadap Islam itu sendiri. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.